Sob, jumpa lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate seputar dunia sepak bola. Chelsea boleh lanjut pakai badge juara Piala Dunia. Chelsea dikabarkan boleh memasang badge juara Piala Dunia antar klub di jersey mereka saat bertanding di ajang Liga Inggris hingga akhir musim. Padahal dahulu Liverpool dan juga Manchester United tak diperbolehkan melakukannya. Para petinggi Premier League dikabarkan memberi lampu hijau karena dengan mengizinkan Chelsea memakai badge tersebut nantinya akan memberi citra positif kepada sepak bola Inggris. Keringanan ini diketahui tak didapatkan oleh Liverpool dan juga Manchester United, dua klub Inggris yang sudah terlebih dahulu menjuarai Piala Dunia antar klub. Pada tahun 2019 yang lalu, Liverpool hanya boleh memakainya dalam satu laga saja di Liga Inggris. Lionel Messi mulai nyaman dengan trio MNM. Messi membentuk Trisula Maut NMM bersama Neymar dan juga Kylian Mbappe usai resmi bergabung dengan PSG pada awal musim ini. Ketika pemain tersebut menjadi andalan bagi Les Parisiens di lini depan. Sejauh ini sudah ada 33 gol yang dicetakkan ketiga pemain tersebut, dengan Mbappe menjadi yang paling banyak produktif dengan mencetakkan 22 gol, disusul Messi 7 gol dan Neymar sebanyak 4 gol. Lionel Messi mulai mengenal lebih dalam dua tandemnya tersebut, yakni Mbappe dan juga Neymar. Lapulga meyakini kini mulai bisa beradaptasi dan telah merasa nyaman dengan tandem barunya tersebut. Perdana Menteri Inggris minta final Liga Champions tak dihelat di Rusia. UEFA sedang menjajaki rencana darurat untuk memindahkan final Liga Champions pada musim ini. Awalnya pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 28 Mei itu akan dilangsungkan di Stadion Krasnoyarsk, Rusia. Stadion Wembley menjadi salah satu venue yang diusulkan untuk menjadi tempat berlangsungnya final Liga Champions. Perdana Menteri Inggris yakni Boris Johnson ikut menanggapi rencana tersebut. Pihak dari Inggris mengatakan akan membahas lokasi dari final Liga Champions dan akan menghubungi badan pemerintah terkait. Perdana Menteri Inggris itu sependapat dengan UEFA mengenai rencana pemindahan venue, mengingat kondisi di Rusia sedang tidak kondusif. Messi sebut tim terbaik tak selalu memenangkan Liga Champions. PSG yang memiliki ambisi memenangkan Liga Champions dengan cepat membawa Messi menuju PSG. Harapannya pengalaman dan prestasinya bersama Barcelona akan mewujudkan mimpi tim tersebut. Lionel Messi mengatakan tim terbaik tak selalu memenangkan Liga Champions. Pasalnya setiap tim yang terlibat memperlihatkan hal-hal yang paling kecil agar tak berakibat fatal kepada ambisi tim meraih trofi tersebut. Memenangkan Liga Champions menurutnya sangat rumit. Pasalnya kompetisi ini diisi oleh tim-tim terbaik dan setiap tim bisa tersingkir karena hal kecil. Dan Messi menambahkan banyak tim hebat bersaing dan ia yakin PSG dengan skuad yang ada mampu untuk memenangkannya. Fred kritik keputusan Manchester United mempekerjakan Rangnick. Manchester United mengambil keputusan berat dengan memecat Solskjaer pada bulan November yang lalu. Keputusan itu diambil dengan gegabah karena opsi penggantinya yang tersedia sangat terbatas. Raksasa Inggris tersebut kemudian mengangkut Rangnick sebagai pelatih interim dan Fred mengaku tidak punya masalah dengan pelatih tersebut. Baginya, pria yang pernah menukangi RB Leipzig tersebut merupakan pelatih hebat. Namun Fred lebih heran terhadap Manchester United yang mengangkat Rangnick sebagai pelatih interim. Menurutnya itu adalah bentuk absennya rencana jangka panjang dari manajemen klub. Thierry Henry gagal paham dengan keputusan Chelsea boyong Romelu Lukaku. Lukaku menjadi sorotan karena performanya yang jauh dari kata standar dalam laga kontrak Crystal Palace pada akhir pekan kemarin, di mana ia hanya mencatatkan 7 kali menyentuh bola. Henry mengakui bahwa dirinya sudah meragukan transfer Lukaku kepada Chelsea pada awal musim. Henry sendiri sangat mengenal karakteristik dari Lukaku, mengingat ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belgia. Sejak awal saya mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri, apakah dia cocok dengan tim ini, ujar Henry. Lebih lanjut, Henry juga menilai bahwa solusi dari masalah tersebut hanyalah mengubah permainan dari Lukaku, kemudian beradaptasi dengan gaya main dari Thomas Tuchel.
Elanga selamatkan Manchester United dari kekalahan. Kemenangan di depan mata Atletico Madrid sirna setelah Manchester United berhasil menyamakan sekaligus menutup laga dengan skor imbang 1-1 pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions. Atletico sejatinya membuka gol terlebih dahulu lewat tandukan dari Joao Felix di menit yang ke-7. Namun keunggulan tersebut tidak bisa dipertahankan oleh Los Crocodilos hingga peluit berakhir. Tim tamu berhasil menyamakan kedudukan lewat pemain pengganti yakni Anthony Elanga di menit ke-80. Hingga peluit akhir berbunyi skor imbang 1-1 untuk Atletico melawan Manchester United bertahan. Kedua tim akan kembali bertemu pada leg kedua di Stadion Old Trafford pada tanggal 16 Maret 2022 mendatang. Hajar Leeds United, Liverpool tampil ketat Manchester City. Materi serta kualitas pemain dari Liverpool masih cukup tangguh bagi tim tamu Leeds United. Pasalnya The Reds berhasil unggul telak 6-0 atas The Reds pada lanjutan Liga Premier Inggris. Gol dari Salah dan Mane ditambah dengan 2 gol dari center back mereka yakni Matip dan juga Van Dijk membuat Liverpool sukses meraih 3 angka meyakinkan di kandangnya sendiri. Berkat kemenangan ini Liverpool kian menempel ketat Manchester City di puncak klasemen sementara. Liverpool kini berhasil mengemaskan 60 poin dan hanya selisih 3 poin dari pemuncak Manchester City. Jurgen Klopp tak menduga Liverpool menang besar atas Leeds United. Liverpool menerima kunjungan Leeds United pada laga tunda pekan ke-19 Liga Premier Inggris. Bermain di Anfield, The Reds menang besar dengan skor akhir 6-0. Kemenangan Liverpool atas Leeds United ini disambut gembira oleh sang pelatih yakni Jurgen Klopp. Namun pria asal Jerman tersebut tidak menyangka timnya bisa menang dengan skor sebesar itu. Itu bisa terjadi tapi saya tidak menduganya, kata Klopp seperti yang dilansir dari BBC. Liverpool kini tidak bisa bersantai setelah menang besar atas Leeds United. Pasalnya mereka sudah ditunggu Chelsea dalam partai final Carabao Cup pada akhir pekan ini. Tottenham dalam 4 hari menang lawan City tumbang dari Burnley. Tottenham tak disangka tumbang 0-1 saat bertandang ke Turf Moor pada laga lanjutan Liga Premier Inggris. Terlihat takluk akibat gol tunggal dari Ben Mee di menit ke-71. Kekalahan Tottenham ini jelas terbilang mengejutkan. Pasalnya mereka datang ke laga ini dengan modal yang cukup bagus. Spurs baru saja mengalahkan pemuncak klasemen yakni Manchester City dengan skor 3-2 di Etihad Stadium dan mereka menghentikan rekor tak terkalahkan Citizen selama 15 pertandingan terakhir. Conte kini dihadapkan pekerjaan rumah untuk memperbaiki penampilan tak konsisten dari Tottenham tersebut. Mereka pun saat ini tertahan di posisi ke-8 dengan koleksi 39 poin, tertinggal 7 angka dari Manchester United yang berada di posisi yang keempat. Ronaldo mandul, Sebastian Haller tak tertandingi. Cristiano Ronaldo gagal menambah pundi-pundi golnya di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions saat mereka bertemu dengan Atletico Madrid. Dengan demikian pundi-pundi gol dari Cristiano Ronaldo masih tertahan di jumlah 6 gol. Jumlah yang sama juga dikemas oleh pemain Manchester City yakni Riyad Mahrez. Berbeda dengan Cristiano Ronaldo, Sebastian Haller justru semakin tak tertandingi di daftar top skor Liga Champions. Koleksi gol Haller semakin lancar pada laga leg pertama babak 16 besar saat mereka bertemu dengan Benfica. Meski sempat melakukan kesalahan fatal, pemain asal Prancis tersebut berhasil menyumbangkan 1 gol bagi Ajax Amsterdam. Dengan demikian pundi-pundi gol dari Sebastian Haller kini bertambah menjadi 11 gol dan jumlah tersebut membuat nama Haller memuncaki daftar top scorer sementara Liga Champions. Xavi berbaik hati kepada Ousmane Dembele. Sial bagi Barcelona, Dembele tidak tertarik hengkang dari Camp Nou ataupun memperpanjang kontraknya. Situasi ini jelas merugikan bagi klub karena sang pemain bisa pergi dengan status bebas transfer ketika kontraknya usai pada bulan Juni nanti. Namun kini Barcelona masih bersikap sangat baik kepada Dembele. Statusnya tidak dibekukan seperti apa yang terjadi kepada Aubameyang ketika ia masih di Arsenal saat melakukan tindakan indisipliner. Xavi sama sekali tidak menutup pintu starting 11 buat Dembele meski keadaannya seperti sekarang.
Selama tim Bele mau bersikap profesional di tengah huru-hara yang terjadi, Xavi Hernandez tidak keberatan untuk memberinya kesempatan bermain. Ia percaya pemain berusia 24 tahun tersebut akan berkontribusi sampai akhir musim 2021-2022 berakhir. Brendan Rodgers dicoret dari daftar manajer baru Manchester United. Sejak Solskjaer dipecat, nama Brendan Rodgers mulai dikaitkan dengan setan merah. Manchester United pun dikabarkan tertarik menjadikannya sebagai manajer karena track recordnya yang cukup bagus. Terbaru ESPN mengklaim bahwa situasinya saat ini telah berubah. Manajemen dari Manchester United dilaporkan sudah tidak tertarik untuk merekrut manajer dari Leicester City tersebut. Manajemen Manchester United berubah pikiran terhadap sang manajer kini. Ini disebabkan performa dari Leicester City belakangan ini mulai menurun. The Foxes bahkan kini terhempas ke papan bawah Liga Premier Inggris. Manajemen Manchester United pun dikabarkan mulai ragu untuk mempekerjakan Rodgers karena situasi tersebut, sehingga nama sang manajer kini telah dicoret dari daftar calon manajer mereka. Arsenal incar penyerang Atletico Madrid. Menurut El Chingreto, Diego Simeone akan terbuka untuk membiarkan Felix meninggalkan Atletico pada musim panas nanti. Dikutip dari Metro, dikatakan bahwa Arsenal telah menyatakan minat mereka untuk mengontrak pemain berusia 22 tahun tersebut. Setelah Mikel Arteta berniat merekrut striker baru pada musim panas ini, setelah mereka kehilangan Dusan Vlahovic pada Januari. Felix sendiri masih memiliki lebih dari 4 tahun sisa kontraknya bersama Atletico Madrid dan memiliki klausul pelepasan sebesar 350 juta euro. Dan angka tersebut dinilai cukup besar bagi Arsenal. Jadi dikabarkan Arsenal akan mensiasatinya dengan cara meminjamnya terlebih dahulu selama 1 musim. Incar Christopher Nkunku, Manchester United harus bayar mahal. Sejak musim panas lalu, Christopher Nkunku sudah diincar oleh sejumlah klub dan salah satunya adalah setan merah Manchester United. Perburuan pada Nkunku semakin intens, apalagi kontraknya tersisa 2 tahun saja. Namun demikian, Leipzig juga disebut menolak untuk melepas Nkunku. Tetapi kini mereka bisa saja berubah pikiran apabila ada tawaran minimal 62,5 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Christopher Nkunku sendiri disebut sangat menarik perhatian dari Ralf Rangnick. Maka dari itu ia meminta manajemen Manchester United untuk merekrutnya pada musim panas mendatang. Christopher Nkunku dengan cepat menjadi andalan di lini tengah milik RB Leipzig. Sekarang ini di musim ketiganya bersama Leipzig, ia berhasil mencetakkan 22 gol. Azpilicueta serius pertimbangkan pindah menuju Barcelona. Azpilicueta segera merampungkan karirnya yang telah berjalan selama 10 tahun di Chelsea. Sementara itu The Blues ingin memperpanjang kontraknya, namun mantan bintang Marseille tersebut malah belum melakukan pembicaraan terkait masa depannya di Chelsea. Setelah memenangkan banyak gelar, Azpilicueta memutuskan inilah waktu yang tepat baginya untuk pindah ke klub yang lain dan mencari babak baru dalam karirnya tersebut. Dan kini Barcelona dikabarkan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi pemain asal Spanyol itu. Sejumlah laporan yang berkembang mengklaim bahwa Blaugrana sudah menyadarkan perjanjian prakontrak untuk bek veteran milik Chelsea tersebut. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.